Halo, berjumpa kembali di channelku Wahid Surya dan kali ini aku ingin mengungkapkan pendapatku terkait settingan dalam sebuah event pigeon. Oke ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwasanya event pigeon seperti contoh katakanlah duta wisata kayak itu sebenarnya settingan apa tidak sih? Ya, banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya tentang hal ini dan kali ini aku akan sedikit sharing terkait event-event pigeon di mana hal ini yang aku alami ya seperti itu. Jadi aku pernah ikut sebuah event, aku rahasiakan eventnya. Di situ ada sebuah kejuaraan selain selain juara satu dan 2 itu ada juga yang namanya juara favorit. Dan pada waktu itu pemilihan juara favoritnya ini vote berdasarkan di website. Nah, singkat cerita, aku benar-benar bekerja keras untuk mencari vote dengan cara aku menyebarkan brosur ke warnet-warnet kayak gitu. Karena memang sudah diatur sedemikian hingga satu komputer itu cuma bisa satu kali vote, satu HP cuma bisa satu kali vote seperti itu. Dan pada waktu itu memang belum begitu banyak yang memiliki HP Android ya karena ini kejadian sudah lama sehingga banyak yang menggunakan komputer itu. Nah, aku benar-benar bikin brosur, bahkan aku minta tolong sama adikku untuk ikut menyebarkan brosur. Aku ke warnet datangi ke satu per satu biliknya, aku minta tolong bukain website ini dong sebentar kayak gitu. Nah, setelah aku benar-benar mencari vote, ternyata ada temanku yang tiba-tiba dalam jangka waktu satu malam vote-nya nambah sampai ribuan. Ini sama sekali tidak masuk akal ya. Karena masa dalam jangka waktu satu malam saja ada 1.000 komputer atau 1.000 PC atau 1.000 HP yang nge-vote dia, itu nggak mungkin. Sedangkan hari-hari sebelumnya dia dalam jangka waktu satu hari itu nambah sekitar 10, 20 kayak gitu. Jadi benar-benar nggak mungkin. Dan ketika sudah ditanyakan ke pihak panitia jawabannya itu kita sudah mengetahui dia itu tidak tidak bersih kayak gitulah ya. Intinya memakai aplikasi tertentu kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika malam pengumuman dia tetap yang jadi juara favorit. Dengan alasan panitia tidak memiliki bukti bahwasanya dia memiliki vote. Memang kalau misal dipikir secara logika nggak cukup, tapi panitia nggak punya bukti. Itu salah satu sebuah kecurangan yang pernah aku alami ya teman-teman ya. Barangkali mungkin teman-teman pernah mengalaminya, nanti juga bisa share juga di kolom komentar. Kemudian aku juga pernah menjadi seorang juri, waktu itu lombanya itu lomba fashion show dan di situ pada waktu ngejuriin aku kasih nilai kan, CS. Aku inget banget yang menurutku nilainya tertinggi siapa, aku ngasih nilai yang terendah siapa kayak itu. Dan di situ ketika sudah aku kasih ke panitia hasil penilaianku untuk dijumlahkan ke juri yang lain, tapi ternyata yang juara itu bukan yang menurutku nilai tertinggi, tapi yang ya pertengahan lah itu. Dan menurutku juga banyak sekali kekurangannya dia dan masih banyak yang lebih pantas untuk menjadi seorang juara satu. Namun karena ini lomba fashion show ya, karena lomba fashion show ini sangat sangat mungkin kalau misal dilihat penilaiannya ini sangat sedikit. Misalkan kostumnya bagus sama kostum yang biasa aja itu penilaiannya sangat sedikit sekali karena ya kostumnya hampir semuanya bagus-bagus semua. Jadi memang penilaiannya sangat sedikit sekali. Tapi menurutku kalau misal orang-orang yang mengerti tentang cara jalannya, cara fashion show kayak itu, ya tahulah yang juara satu siapa kayak itu. Nah pada waktu itu aku memilih yang juara satu misalkan si A, si B, tapi ternyata yang juara satu itu si E ya, dimana si E ini memang tidak begitu bagus kayak gitu. Dan aku juga pada waktu itu ngomong ke sama juri yang lain, kok yang juara ini, kamu milih ini enggak? Dia juga bingung juga ternyata. Jadi memang ya seperti itulah kalau misal dalam dunia fashion show. Nah lalu bagaimana dengan juara satu sebuah event pigeon katakanlah duta wisata kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi untuk yang juara satu ini memang dipilih mereka-mereka yang memiliki nilai tertinggi ya, artinya memang benar pure, dia memang memiliki kualitas yang bagus, qualified sebagai seorang pemenang dari duta wisata. Karena kalau misalkan duta wisata ini dipilih berdasarkan mereka yang memiliki uang, anaknya pejabat kayak gitu, nanti pasti akan memalukan suatu kota. Karena otomatis dia akan melanjut mewakili kota tersebut ke jenjang pemilihan yang lebih tinggi dalam arti pemilihan di tingkat provinsi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau menurut saya sih untuk duta wisata yang juara satu itu memang murni dari sebuah penilaian. Lalu bagaimana yang juara dua, juara tiga? Kalau itu tergantung dari panitianya masing-masing. Sejauh ini yang aku lihat sih, yang aku ikuti kayak gitu, menurut aku sendiri sih pure ya, memang dia nilainya tertinggi kedua, tertinggi ketiga kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang istilahnya ini yang sering terjadi
pemenangnya ini aja lah kayak gitu. Walaupun nggak memenuhi qualified kayak gitu, itu biasanya juara-juara yang juaranya juara hiburan seperti itu ya. Kayak contoh misalkan juara berbakat, kemudian juara juara kepribadian dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan sudah juara berbakat yang sebenarnya ini sudah juara satu kayak gitu. Ya, kemudian mungkin diambil yang nilai berbakatnya ini yang nomor dua untuk dijadikan juara berbakat kayak gitu. Karena di duta wisata ini tidak hanya juara satu 2 3, biasanya ada juga juara berbakat, juara kepribadian, juara intelijensi dan lain sebagainya. Pokoknya hiburan-hiburannya ini banyak sekali kayak gitu. Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi yang sejauh ini yang sering aku temui di lomba-lomba yang istilahnya ini pemenangnya ini tidak murni, sejauh ini yang seringnya lomba fashion show. Kalau lomba duta wisata ini seringnya murni-murni saja sih kayak gitu. Seringnya ya teman-teman ya. Barangkali mungkin ada yang diselewengkan, itu sering juga terjadi sih. Ya sesekali dua kali lah. Tapi untuk yang juara satu, 2 dan 3 ini sejauh ini yang aku temui sih pure-pure saja. Kecuali yang juara-juara yang favorit-favorit tadi kayak gitu. Dan mungkin teman-teman punya cerita-cerita tentang pengalaman memiliki duta wisata atau pengalaman kurang mengenakan dalam mengikuti duta wisata atau event-event bijen lainnya, teman-teman bisa share ya di kolom komentar, atau kalian juga bisa share ke Instagram aku @wahidsurya001. Terima kasih.